Oke, di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menyelesaikan soal-soal limit di tak berhingga gitu ya. Oke, simak terus, jangan kemana-mana, dari awal sampai akhir tetap di channelnya YouTube Budeno. Oke, seperti yang kalian ketahui ya, jadi limit fungsi itu sebenarnya ada dua macam. Ada limit fungsi di satu titik, dan yang kedua ada limit fungsi di titik yang tak berhingga. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menyelesaikan soal-soal limit fungsi di titik tak berhingga. Seperti yang sudah kalian ketahui sebelumnya mungkin ya, jadi untuk menentukan atau menyelesaikan soal-soal limit fungsi di satu titik itu kan ada berbagai macam strategi ya. Jadi strategi yang pertama kita bisa pakai substitusi langsung, yang kedua bisa pakai cara pemfaktoran, dan yang ketiga bisa pakai cara mengalihkan bentuk sekawan kalau soalnya itu bentuknya itu irasional gitu ya. Nah, beberapa cara tersebut itu sebenarnya bisa dipakai di limit tak berhingga. Jadi di limit tak berhingga itu juga bisa pakai cara substitusi langsung. Kapan kita pakai substitusi langsung? Jadi ketika nanti nilai limit tak berhingganya itu kita masukkan pada soalnya, kemudian menghasilkan bentuk tak tentu, ya itu berarti hasilnya. Bentuk tak tentu itu seperti apa sih? Ya tak hingga per tak hingga, atau 0 per 0, atau tak hingga, ya. Kemudian tak hingga min tak hingga, 0 dikali tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat tak hingga, itu merupakan bentuk tak tentu. Jadi kalau hasilnya bukan bentuk tak tentu seperti itu berarti merupakan nilai limitnya. Nah, cara yang kedua kita bisa pakai strategi, yaitu dengan membaginya pakai pangkat tertingginya. Ya, jadi antara pembilang dan penyebut itu silakan dicari pangkat tertingginya itu berapa, x pangkat berapa, kemudian pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi dengan pangkat tertingginya itu. Atau mungkin pakai cara yang ketiga, yaitu dengan mengalihkan bilangan sekawannya. Ya, jadi mengalihkan bentuk sekawannya. Ini dipakai kalau misalnya nanti ketemu soal limit bentuk irasional, maka nanti kalian bisa pakai strategi mengalihkan bentuk sekawan. Kalau sudah pakai strategi bentuk sekawan, setelah nanti kalian sederhanakan, didapatkan bentuk sederhana, baru dilanjutkan strategi yang kedua, yaitu dengan cara membagi dengan pangkat tertinggi. Strategi yang keempat bisa pakai cara pemfaktoran. Oke, saya punya soal yang pertama nih ya. Soal yang pertama bisa saya tuliskan di sini. Oke, saya tulis limit x mendekati tak hingga 8x kuadrat min 6x ditambah 5 dibagi dengan 4x kuadrat ditambah 3x min 7. Nah, kalau misalnya kita pakai strategi substitusi langsung, masukkan nilai tak hingganya ini ke dalam soal limitnya ya, ke sebuah fungsinya ini 8x kuadrat min 6x ditambah 5 per 4x kuadrat ditambah 3x min 7. Nah, ini akan didapatkan bentuk tak tentu, maka nggak bisa kalau kita pakai substitusi langsung. Nah, strateginya adalah dengan membagi pakai pangkat tertingginya. Sekarang kalian lihat di sini. Di sini itu kan pangkat tertingginya untuk pembilangnya itu kan pangkat 2. Ya, pangkat 2. Nah, sedangkan penyebutnya itu pangkat tertingginya juga 2. Artinya antara pembilang dan penyebut memiliki pangkat yang sama. Nah, berarti setiap sukunya ini nanti, setiap sukunya itu silakan kalian bagi dengan x pangkat 2. Oke, sekarang coba kita kerjakan ya. Kita bagi masing-masing suku dengan x pangkat 2. Karena ini masih kita bagi dengan pangkat tertingginya, berarti limitnya di sini masih ditulis x mendekati tak hingga 8x kuadrat dibagi dengan x kuadrat dikurangi 6x dibagi x kuadrat ditambah 5 dibagi x kuadrat. Kemudian ini ada pecahan ya, jadi kita tulis di sini pecahannya.
Penyebutnya sama, setiap sukunya juga silakan dibagi dengan X kuadrat. Ditambah 3X dibagi X kuadrat min 7 dibagi X kuadrat. Nah, silakan sekarang dihitung. 8X kuadrat dibagi X kuadrat itu kan habis. Bisa saya sederhanakan ya, dicoret. X dibagi X kuadrat berarti kan salah satu X-nya kan habis ya. Nah, anggap aja ini saya coret, yang duanya ini saya coret. Nah, ini tetap. Kemudian ini juga habis, ini habis, di sini tinggal 1X saja. Kemudian yang lainnya tetap. Oke, kita lanjutkan. Di sini limitnya tetap ditulis karena kita masih belum mensubstitusikan nilainya ya. Berarti di sini menjadi 8 min 6 per X ditambah 5 per X kuadrat dibagi dengan ini habis ya, menjadi 4 ditambah 3 per X min 7 per X kuadrat. Nah, ini kan sudah disederhanakan kan? Kalau sudah disederhanakan, sekarang kita substitusikan nilai limitnya. Oke, kita substitusikan berarti limitnya nggak perlu ditulis. Cukup langsung 8 dikurangi 6 per tak hingga. Nah, perlu kalian ingat nilai dari A ya, nilai dari A berapapun itu per tak hingga hasilnya adalah 0, atau A per tak hingga kuadrat hasilnya juga 0. Berarti ini 6 per tak hingga hasilnya adalah 0 ditambah 5 per tak hingga kuadrat hasilnya juga 0 ditambah dibagi dengan 4 ditambah 3 per tak hingga hasilnya juga 0 dikurangi 7 per tak hingga kuadrat hasilnya juga 0, sehingga hasilnya di sini adalah 8 per 4 sama dengan 2. Nah, ini nilai limitnya. Gampang kan ya? Bisa dipahami ya. Oke, saya akan memberikan contoh dengan bentuk yang sama seperti ini, tapi pangkatnya saya ubah sedikit pangkatnya. Soal yang kedua, jadi saya akan beri soal yang sejenis. Limit limit X mendekati tak hingga X pangkat 3 dikurangi X per X pangkat 4 min 2X kuadrat ditambah 1. Nah, ini kan soal-soal yang sejenis dengan soal nomor 1. Cuman di sini ada perbedaan pangkatnya. Yang pembilang ini ada pangkat 3, yang bawah ini ada pangkat 4-nya gitu ya. Oke. Sama caranya kita bagi dengan pangkat tertingginya, karena kalau kita pakai substitusi langsung hasilnya berupa bentuk tak tentu ya. Jadi langsung saja kita pakai bagi pangkat tertingginya. Kita tuliskan di sini limit X mendekati tak hingga. Nah, antara pembilang dan penyebut yang atas pangkat 3, yang bawah pangkat 4. Berarti kan pangkat tertingginya pangkat 4. Nah, berarti pembilang dan penyebut sama-sama, setiap sukunya kita bagi dengan X pangkat 4. Oke, kita kerjakan di sini. X pangkat 3 per X pangkat 4 dikurangi X dibagi dengan X pangkat 4 per X pangkat 4 dibagi dengan X pangkat 4 min 2X kuadrat dibagi dengan X pangkat 4 plus 1 X pangkat 4. Oke. Ada yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Kalau nggak ada ya nggak usah dicoret gitu ya. Oke, ini X pangkat 3, di sini ada pangkat 4. Berarti ini kan habis ya. Di sini tinggal 1 aja. Kemudian di sini habis, di sini tinggal 3 ya. Oke. Kemudian di sini habis 1, di sini habis, di sini tinggal 2. Nah, yang ini di sini tetap. Oke, kita langsung kerjakan di sini. Jangan lupa nilai limitnya ini, tulisan limitnya ini tetap ditulis. Karena kita belum mensubstitusikan. Berarti di sini hasilnya adalah 1 per X dikurangi
1 per X pangkat 3 dibagi dengan 1 min 2 per X kuadrat ditambah dengan 1 per X pangkat 4. Oke, kalau sudah sederhana seperti ini baru bisa kita substitusikan. Jadi X-nya silakan diganti tak hingga. Jadi 1 tak hingga kan hasilnya 0. Oke. Min 1 tak hingga pangkat 3 ya tetap 0. Per 1 min 2 per tak hingga 0 ditambah 1 per tak hingga ya 0. Jadi di sini 0 per 1. Hasilnya adalah 0. Oke, dari sini mudah-mudahan bisa dipahami kan? Gampang ya. Oke, sekarang contoh soal terakhir tapi dengan jenis yang sama, bukan terakhir banget, tapi maksudnya adalah soal yang jenisnya sama dengan soal nomor 1 dan nomor 2. Saya berikan contoh limit dari X mendekati tak hingga 3X pangkat 5 ditambah 2X pangkat 3 dikurangi 4X kuadrat dibagi dengan X pangkat 3 min 2X kuadrat dikurangi 4. Sama kita bagi dengan pangkat tertingginya. Yang pembilang punya pangkat 5, yang penyebut punya pangkat 3. Berarti pangkat tertingginya adalah pangkat 5. Oke, setiap sukunya kita bagi dengan pangkat 5. Di sini 3X pangkat 5 per X pangkat 5 ditambah 2X pangkat 3 kita bagi dengan X pangkat 5 dikurangi dengan 4X kuadrat kita bagi X pangkat 5 juga per X pangkat 3 per X pangkat 5 dikurangi 2X kuadrat dibagi X pangkat 5 dikurangi 4 dibagi X pangkat 5 juga. Oke, sekarang kita sederhanakan. Kita coret. Ini punya pangkat 5 berarti habis. Yang di sini punya 3 berarti di sini tinggal 2. Itu ya. Oke, yang di sini X pangkat 2-nya habis ya. Di sini berarti tinggal 3. Oke. Di sini punya pangkat 3, di sini punya pangkat 5. Yang atas berarti habis, yang bawah tinggal 2. Yang di sini habis, di sini berarti tinggal 3. Oke. Selanjutnya masih tetap kita tulis limitnya. Ini menjadi 3 ditambah 2 per X kuadrat dikurangi 4 per X pangkat 3 dibagi dengan 1 per X kuadrat dikurangi 2 per X pangkat 3 dikurangi dengan 4 per X pangkat 5. Oke, sekarang kita substitusikan. Kalau kita substitusikan berarti limit yang di depan tidak perlu ditulis. Ini 3 ditambah 2 per tak hingga. 2 per tak hingga kan 0 ya, berarti 3 ditambah 0 dikurangi 0. Ya, saya bisa tuliskan 3. Dibagi dengan 1 per X kuadrat. X kuadratnya diganti tak hingga, berarti kan 0. Min 0. Min 0 lagi, berarti 3 per 0. Hasilnya berapa? 3 dibagi 0. Tak hingga. Oke, sebentar. Hasilnya adalah tak hingga. Nah, apa kesimpulan yang bisa dilihat? Ya, saya kotai dulu di sini. Menghasilkan tak hingga, menghasilkan 0, menghasilkan 2 di sini. Kesimpulannya apa? Ini soal-soal yang sejenis. Jadi kesimpulannya di sini, kalau ada bentuk soal yang seperti ini ya, bentuk soal seperti ini, di mana dia memiliki pangkat yang sama antara X pangkat 2 dengan X pangkat 2, ini kan pangkatnya sama, maka hasilnya nanti tinggal 8 dibagi 4. Jadi bisa saya tuliskan di sini
agak desak-desakan nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah soal limit bentuknya adalah AX pangkat M ditambah B X pangkat M min 1 dan seterusnya gitu ya, dibagi dengan PX pangkat N ditambah dengan QX pangkat N min 1 ditambah titik-titik dan seterusnya. Kalau ada soal yang bentuknya seperti ini, dimana suku yang pertama ini antara pangkatnya M dan N itu nilainya sama, ya saya tuliskan di sini M sama dengan N, maka cara menghitungnya adalah ini, 8 dibagi 4-nya. Berarti A dibagi P. A dibagi P. Nah, tapi kalau misalnya ketemu soal yang seperti ini, ya, ketemu soal yang bentuknya seperti ini, di mana pangkat antara M dan N-nya ini berbeda. Misalnya antara M dan N ini, pangkat M dan N ini nilainya lebih kecil. M kurang dari N. Ya, M kurang dari N. Seperti mana? M kurang dari N. Seperti yang ini. Yang ini adalah M dan 4 ini adalah N. Berarti kan M kurang dari N. Maka hasilnya itu adalah 0 nilai limitnya. Nilai limitnya 0. Ya, seperti ini kan? Nah, kalau ketemu soal dengan bentuk yang serupa seperti ini lagi, tapi M sama N-nya itu yang M-nya lebih besar, N-nya lebih kecil. Jadi kalau M-nya lebih besar dari N, maka hasilnya adalah ini. Tak hingga. Nah, 3 poin penting ini, 3 poin kesimpulan ini yang harus kalian ingat kalau bentuk soalnya aljabar seperti ini ya. Oke, lanjut saya akan memberikan contoh soal yang bentuk irasional. Jadi bisa diselesaikan dengan cara dikalikan bilangan sekawan ya. Oke. Contohnya adalah di sini saya punya soal adalah yang pertama. Limit X mendekati tak hingga akar 4X min 3 dikurangi akar 2X plus 5. Nah, misalnya soalnya seperti ini gitu ya. Oke. Berarti cara menyelesaikannya bagaimana? Karena bentuknya irasional, berarti kita kalikan saja dengan bilangan sekawannya. Oke, kita kerjakan di sini limit X mendekati tak hingga. Ini soalnya tetap kita tulis ulang. 4X min 3 dikurangi dengan 2X ditambah 5. Kita kalikan dengan sekawannya. Berarti kalau tandanya di soal itu negatif, kita balik jadi positif. Ya, kita balik jadi positif. Akar 4X min 3-nya tetap. Tanda operasinya negatif diubah jadi positif. Dikali akar ditambah akar 2X ditambah 5. Dibagi dengan akar, tulis saja ulang ya, antara pembilang dan penyebut harus sama. Oke, 2X ditambah 5 tutup kurung. Oke, masih ingat ya bentuk seperti ini ya. Kalau ada soal seperti ini, ingat, saya tuliskan di sini. Ingat, bentuk A min B dikali A plus B itu kan sama artinya dengan A kuadrat min B kuadrat gitu ya. Jadi ini, yang ini adalah A, yang ini adalah B gitu kan. Jadi kalau A kuadrat berarti A kali A gitu. Jadi akar 4X min 3 dikali akar 4X min 3. Akarnya kan menjadi hilang ya. Berarti menjadi limit X mendekati tak hingga, hasilnya adalah 4X min 3 ya, dikurangi dengan B kuadrat. B nya kan akar 2X plus 5.
kita kalikan akar 2x plus 5, berarti kan akarnya menjadi hilang. Menjadi 2x plus 5 per, nah penyebutnya tadi kan belum kita apa-apakan ya, tulis aja tetap. Akar 4x min 3 ditambah akar 2x plus 5. Oke, sekarang kalau sudah seperti ini, kita sederhanakan bentuk yang paling sederhana. Kita jabarkan yang di atas. Pembilangnya kita jabarkan. 4x dikurangi 2x, kan menjadi 2x. Min 3, min 5, berarti menjadi min 8. Kenapa kok bisa min 5? Kamu lihat di sini. Min ketemu plus, berarti kan min. Berarti di sini min 3, di sini min 5. Min 3 ketemu min 5 jadi min 8. Ya, asal mulanya dari situ. Dibagi dengan yang bawah tetap. Akar 4x min 3 ditambah akar 2x ditambah 5. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kalau sudah dikalikan bilangan sekawannya, kemudian sudah didapat bentuk paling sederhananya, setelah itu bagi dengan pangkat tertingginya. Oke, antara pembilang dan penyebut kita bagi dengan pangkat tertingginya. Kita lihat di sini. Yang pembilang itu kan pangkat tertingginya 1. Nah, yang bawah tapi ada akarnya. Terus bagaimana? Apakah dibagi dengan pangkat yang sama? Iya, jelas harus dibagi dengan pangkat yang sama. Cuman ada tekniknya, kita sedikit manipulasi. Ya, jadi yang di sini dibagi dengan X, sedangkan yang penyebut dibagi dengan akar X kuadrat. Loh, kenapa kok yang bawah dibagi dengan akar X kuadrat? Karena soal yang bawah itu kan ada nilai akarnya ya. Jadi supaya kita sama dengan yang penyebut, sama dengan pembilang, harus dibagi dengan akar X kuadrat. Pada dasarnya akar X kuadrat ini kan kalau saya jabarkan, nilainya itu kan akar dari X kuadrat adalah X. Jadi sebenarnya nggak ada perbedaan antara pembilang dan penyebutnya. Sama-sama dibagi dengan X pada dasarnya ya. Nah, sama-sama dibagi dengan X. Cuman penulisannya aja yang nanti kita tulis agak berbeda ya. Karena yang bawah ada akarnya. Oke, jadi kita tulis di sini limit X mendekati tak hingga 2X dibagi X min 8 dibagi X per, nah, per berapa? Ini kita bagi dengan X kuadrat. Akar X kuadrat, tapi karena di sini sudah punya akar jadi ditulis salah satu ya. Jadi di sini 4X per X kuadrat min 3 per X kuadrat ditambah dengan akar besar 2X dibagi dengan X kuadrat ditambah 5 dibagi dengan X kuadrat. Oke, dari sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita sederhanakan nih. Kita sederhanakan. Ini kan habis ya. Oke, yang di sini ini habis, ini tinggal 1. Yang ini tetap. Yang ini habis, ini tinggal 1. Oke, yang lainnya tetap. Lanjut, kita selesaikan, berarti menjadi limit X mendekati tak hingga, berarti menjadi 2 min 8 per X per akar 4 per X min 3 per X kuadrat ditambah dengan akar 2 per X, oke, ditambah 5 per X kuadrat. Oke, sekarang kita substitusikan nilainya. Nah, kalau disubstitusikan berarti limitnya nggak usah ditulis. 2 min 8 per tak hingga. 8 per tak hingga sekali lagi ini nilainya adalah 0.
nilainya 0 ya. Oke, berarti nilainya di sini 2 dikurangi 0 adalah 2 per 4 per tak hingga, berarti berapa? 0. 0 min 0 ya, akar 0 min 0 ditambah ini akar 0 ditambah 0 ya 0. 2 per 0 menghasilkan tak hingga. Ini jawabannya. Oke, contoh soal yang selanjutnya ya, berarti soal dengan jenis yang sama seperti yang tadi. Berarti soal nomor 2, limit X mendekati tak hingga akar X plus 7 dikurangi akar 3X per 2. Nah, kalau soalnya seperti ini kan bentuk irasional ya, jadi jalan keluarnya kita kalikan bilangan sekawannya. Tapi di sini kan ada penyebutnya 2. Nah, 2-nya ini bisa kita keluarkan, kita jadikan koefisien di depan. Berarti kalau dikeluarkan itu menjadi setengah. Karena ini kan 2-nya ini kan posisinya jadi penyebut ya. Jadi kalau dikeluarkan jadi setengah. Menjadi setengah limit X mendekati tak hingga akar X plus 7 dikurangi akar 3X. Oke, saya mau ganti bolpen aja. Ini terlalu gelap. Oke, kita kerjakan. Tetap tulis setengah limit X mendekati tak hingga akar X plus 7 min akar 3X. Kita kalikan sekawannya, berarti yang tandanya operasi negatif jadi positif ya. Akar X plus 7 plus akar 3X per akar X plus 7 plus akar 3X. Ingat, ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai A, ini sebagai B. Berarti kan bentuknya menjadi A min B dikali A plus B. Berarti kan ini adalah A kuadrat min B kuadrat. Nah, berarti ini bagaimana? A-nya adalah akar X plus 7, berarti akar X plus 7 dikali akar X plus 7 menjadi X plus 7 saja, akarnya hilang. Limit X mendekati tak hingga, di sini X plus 7 min akar 3X dikali akar 3X menjadi 3X per akar X plus 7 ditambah akar 3X. Oke, kita sederhanakan. Setengah limit X mendekati tak hingga, berarti X ditambah 7 dikurangi 3X itu menjadi 7. X dikurangi 3X menjadi min 2X. Yang bawah tetap ya, karena tidak bisa disederhanakan. X plus 7 ditambah akar 3X. Oke, dari sini mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, langkah selanjutnya adalah dengan cara mengalihkan bilangan sekawan. Oke, kita kalikan bilangan sekawannya. Setengah limit X mendekati tak hingga 7 dibagi dengan pangkat tertingginya. Saya tadi keliru ngomong berarti ya. Jadi kalau sudah dikalikan bilangan sekawannya, sudah disederhanakan, maksud saya dibagi dengan pangkat tertinggi. Kok jadi terbolak-balik kalimatnya. Oke, kita bagi dengan pangkat tertingginya. Nah, antara pembilang dan penyebut, dilihat pangkat tertingginya berapa antara pembilang dan penyebut. Nah, ini kan pangkat tertingginya sebenarnya ini ya, pangkat 1, X pangkat 1. Karena yang di bawah ini bentuknya akar, berarti yang atas kita bagi X seperti yang tadi, yang bawah kita bagi dengan akar X kuadrat. Karena pada dasarnya nilai dari akar X kuadrat kan adalah X. Jadi ini dibagi dengan X, yang ini dibagi dengan akar X kuadrat. Karena akar dari X kuadrat itu kan sama dengan X. Jadi pada dasarnya sama-sama dibagi X gitu kan. Cuman penulisannya kita buat agak berbeda.
itu. Oke, berarti ini 7 dibagi X min 2X dibagi X per dibagi akar X kuadrat. Nah, X per X kuadrat ditambah. Nah, Bu, kenapa kok ditulis X kuadrat? Padahal di sini Ibu menuliskannya akar X kuadrat. Kan akarnya sudah ditaruh di luar di sini. Nah, ini loh. Nah, jadi sudah terwakilkan di luar, ditulis di luar. Plus 7 dibagi X kuadrat ditambah akar 3X dibagi X kuadrat. Kita sederhanakan. Ini habis. Yang di sini habis, ini tinggal 1. Yang ini habis, ini tinggal 1. Oke, berarti menjadi setengah limit X mendekati tak hingga 7 per X Nah, kalau sudah kita substitusikan nilainya ya. Tak hingganya kita masukkan, ini berarti 10, 7 per tak hingga itu kan nilainya adalah 0. Per akar 4 ditambah 0 dikurangi 0, berarti kan akar 4 ya. Akar 4 itu nilainya adalah 2 ditambah, kemudian ini kita substitusikan 7 per tak hingga juga 0. 2 per X kuadrat juga tak hingganya itu 0, berarti 4 min 0 tambah 0, akar 4 adalah 2 juga. Berarti di sini 10 per 4, 5 per 2. Nah, ini tadi kalau kita pakai cara manual ya, jadi kita kalikan dengan bilangan sekawannya. Nah, pada dasarnya kalau kalian itu ketemu dengan soal yang seperti ini, bentuk akar seperti ini, di mana aljabarnya ini bentuknya pangkat 2. Jadi kalau ada soal yang berbentuk, saya tuliskan di sini, limit X mendekati tak hingga akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurangi dengan akar PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Jadi kalau ketemu soal yang sama seperti ini, di mana pangkat tertingginya adalah X kuadrat ya, berarti kalau A-nya di sini ini sama dengan nilai P-nya, kalau A sama dengan P, caranya adalah B dikurangi Q dibagi dengan 2 akar A. Ya, coba kita terapkan, kita praktekkan. B-nya di sini siapa? B-nya adalah 3. Ya, B-nya adalah 3. Kemudian H-nya siapa? H-nya adalah min 7. Ya, H-nya adalah min 7. Nah, bisa kita masukkan 3 dikurangi dengan min 7. Berarti kan 3 ditambah 7. Per rumusnya adalah 2 akar A. 2 akar A. A-nya siapa? A-nya di sini 4. Ya. 2 akar 4. Berarti kan 10 per 2 dikali 2. 10 per 4. Nilainya adalah 5 per 2. Sama kan di sini 5 per 2. Oke. Itu kalau A-nya sama dengan P. Bagaimana kalau misalnya A-nya kurang dari P? Kalau ketemu A-nya kurang dari P, nilainya adalah negatif tak hingga. Kalau A-nya itu lebih dari P, nilainya adalah positif tak hingga. Nah, ini jawabannya. Oke, itu tadi penjelasan dari Bu Denok tentang limit di tak berhingga titik ya, di titik tak berhingga. Semoga bermanfaat dan kalian paham. Kalau misalnya masih belum paham, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Oke, contoh soal yang selanjutnya ya, berarti soal dengan jenis yang sama seperti yang tadi. Berarti soal nomor 2, limit
X mendekati tak hingga akar X plus 7 dikurangi akar 3X per 2. Nah, kalau soalnya seperti ini kan bentuk irasional ya. Jadi jalan keluarnya kita kalikan bilangan sekawannya. Tapi di sini kan ada penyebutnya 2. Nah, 2-nya ini bisa kita keluarkan, kita jadikan koefisien di depan. Berarti kalau dikeluarkan itu menjadi setengah. Karena ini kan 2-nya ini kan posisinya jadi penyebut ya. Jadi kalau dikeluarkan jadi setengah. Menjadi setengah limit X mendekati tak hingga akar X plus 7 dikurangi akar 3X. Oke, saya mau ganti bolpen aja. Ini terlalu gelap. Oke, kita kerjakan. Tetap tulis setengah limit X mendekati tak hingga akar X plus 7 min akar 3X. Kita kalikan sekawannya, berarti yang tandanya operasi negatif jadi positif ya. Akar X plus 7 plus akar 3X per akar X plus 7 plus akar 3X. Ingat, ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai A, ini sebagai B. Berarti kan bentuknya menjadi A min B dikali A plus B. Berarti kan ini adalah A kuadrat min B kuadrat. Nah, berarti ini bagaimana? A-nya adalah akar X plus 7, berarti akar X plus 7 dikali akar X plus 7 menjadi X plus 7 saja, akarnya hilang. Limit X mendekati tak hingga, di sini X plus 7 min akar 3X dikali akar 3X menjadi 3X per akar X plus 7 ditambah akar 3X. Oke, kita sederhanakan. Setengah limit X mendekati tak hingga, berarti X ditambah 7 dikurangi 3X itu menjadi 7. X dikurangi 3X menjadi min 2X. Yang bawah tetap ya, karena tidak bisa disederhanakan. X plus 7 ditambah akar 3X. Oke, dari sini mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, langkah selanjutnya adalah dengan cara mengalihkan bilangan sekawan. Oke, kita kalikan bilangan sekawannya. Setengah limit X mendekati tak hingga 7 dibagi dengan pangkat tertingginya. Saya tadi keliru ngomong berarti ya. Jadi kalau sudah dikalikan bilangan sekawannya, sudah disederhanakan, maksud saya dibagi dengan pangkat tertinggi. Kok jadi terbolak-balik kalimatnya. Oke, kita bagi dengan pangkat tertingginya. Nah, antara pembilang dan penyebut, dilihat pangkat tertingginya berapa antara pembilang dan penyebut. Nah, ini kan pangkat tertingginya sebenarnya ini ya, pangkat 1 X pangkat 1. Karena yang di bawah ini bentuknya akar, berarti yang atas kita bagi X seperti yang tadi, yang bawah kita bagi dengan akar X kuadrat. Karena pada dasarnya nilai dari akar X kuadrat kan adalah X. Jadi ini dibagi dengan X, yang ini dibagi dengan akar X kuadrat. Karena akar dari X kuadrat itu kan sama dengan X. Jadi pada dasarnya sama-sama dibagi X gitu kan. Cuman penulisannya kita buat agak berbeda gitu. Oke, berarti ini 7 dibagi X min 2X dibagi X per dibagi akar X kuadrat. Nah, X per X kuadrat ditambah. Nah, Bu, kenapa kok ditulis X kuadrat? Padahal di sini Ibu menuliskannya akar X kuadrat. Kan akarnya sudah ditaruh di luar di sini. Nah, ini loh. Nah,
Jadi sudah terwakilkan di luar, ditulis di luar. Plus 7 dibagi X kuadrat ditambah akar 3X dibagi X kuadrat. Kita sederhanakan. Ini habis. Yang di sini habis, ini tinggal 1. Yang ini habis, ini tinggal 1. Oke, berarti menjadi setengah limit X mendekati tak hingga 7 per X min 2 per akar 1 per X ditambah 7 per X kuadrat ditambah akar 3 per X. Kita substitusikan tak hingganya ke X menjadi setengah. Kemudian kita kalikan dengan 7 per tak hingga, berarti kan 0 min 2 per sepertak hingga ditambah 7 per tak hingga, berarti kan 0 ya nilainya. 0 ditambah 0 akar 0 ditambah 0, berarti ini 0. Kemudian nilai dari ini kita kalikan setengah, hasilnya adalah tak hingga. Oke, selanjutnya soal terakhir ya. Limit X mendekati tak hingga akar 4X kuadrat ditambah 3X min 5 dikurangi akar 4X kuadrat min 7X ditambah 2. Jadi agak berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi kan sama di akar, tapi kan variabel X-nya pangkat 1. Kalau ini variabel X-nya pangkat 2. Kita kalikan bilangan sekawannya. Biar saya nggak nulis lagi, saya langsung tulis di sampingnya aja ya. Dikali akar 4X kuadrat ditambah 3X min 5 ditambah dengan akar 4X kuadrat min 7X ditambah 2 per akar, kita tulis ulang, ditambah akar 4X kuadrat min 7X ditambah 2. Jadi ingat, ini bentuk A min B, A plus B. Jadi menjadi A kuadrat min B kuadrat. A-nya adalah akar 4X kuadrat ditambah 3X kan. Kita tulis di sini limit X mendekati tak hingga A kuadrat ya, berarti A kali A, 4X kuadrat dikali akar 4X, berarti akarnya hilang. Menjadi 4X kuadrat plus 3X min 5 min B kuadrat. Nah, akarnya juga hilang. 4X kuadrat min 7X ditambah 2. Dibagi dengan akarnya tetap yang bawah penyebutnya, karena nggak bisa diapa-apakan ya. Ditambah 3X min 5 ditambah akar 4X kuadrat min 7X ditambah 2. Kita sederhanakan. Limit X mendekati tak hingga 4X dikurangi 4X kuadrat itu kan nilainya habis. Kemudian 3X ditambah 7X itu nilainya adalah 10X. Min 5 min 2 itu adalah min 7. Oke. Ingat ini ya, perubahan tanda ini. Min kali min plus, min dikali positif adalah negatif. Per akarnya tetap yang bawah. Ditambah akar 4X kuadrat min 7X ditambah 2. Oke, lanjut. Kalau sudah seperti ini kita bagi dengan pangkat tertingginya. Bagi dengan pangkat tertinggi. Di sini kita bagi dengan X. Yang di sini penyebut kita bagi dengan akar X kuadrat.
karena pada dasarnya akar X kuadrat adalah X ya. Oke, lanjut. Limit X mendekati tak hingga 10X per X dikurangi 7 dibagi X per akar. Karena ini dibagi akar X kuadrat, cukup kita tulis X kuadrat saja. Akarnya sudah kita jadikan satu di luar ya. Jadi 4X kuadrat per X kuadrat ditambah 3X per X kuadrat min 5 per X kuadrat. Oke, ditambah akar 4X kuadrat dibagi X kuadrat min 7X per X kuadrat ditambah 2 per X kuadrat. Kita sederhanakan. Ini habis. Kemudian ini juga habis. Ini habis, ini tinggal 1. Ini habis, tinggal 1 yang bawah. Oke, kalau sudah kita tulis di sini limit X mendekati tak hingga 10 min 7 per X, bawahnya akar dari 4 min 3 per X min 5, plus ya ini ya, plus min 5 per X kuadrat, akarnya diperpanjang, ditambah akar 4 min 7 per X ditambah 2 per X kuadrat. Nah, kalau sudah kita substitusikan X-nya menjadi tak hingga, berarti menjadi 10. 7 per tak hingga kan 0, 10 min 0 per akar berapa berarti? 4 ditambah 0 dikurangi 0, berarti akar 4. Akar 4 adalah 2. Ditambah 4 min 0 ditambah 0, berarti akar 4, yaitu 2 juga. Berarti menjadi 10 per 4. Nilainya adalah 5 per 2. Nah, gampangannya, kesimpulannya, kalau kalian ketemu soal, bentuknya itu adalah limit X tak hingga akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurangi akar PX kuadrat ditambah IX ditambah R. Kalau kalian ketemu soal bentuknya seperti ini kan sama seperti soal ya. Nah, kalau A-nya di sini itu sama dengan P-nya, kalau A sama dengan P, maka cara menyelesaikannya adalah koefisien B-nya kita kurangi dari koefisien dari X, yaitu Hi, B min Hi per 2 akar A. Ini rumusnya. Coba kita terapkan di soal ya. B min Hi, B-nya di sini adalah 3. Hi-nya di sini adalah min 7. Berarti 3 dikurangi min 7 dibagi dengan 2 akar 4. Berarti kan 3 ditambah 7 per 2 kali 2, 10 per 4. Ketemu berapa? 5 per 2 sama ya. Itu kalau A-nya sama dengan P. Kalau ketemu A-nya kurang dari P, nilainya adalah negatif tak hingga. Dan kalau A-nya itu lebih dari P-nya, nilainya adalah positif tak hingga. Oke, itu tadi materi yang bisa Bu Denok sampaikan. Bu Denok mohon maaf kalau masih ada kekurangan dan ada beberapa kesalahan penyebutan tadi. Beberapa kalimat ada yang terbolak-balik tadi ya. Mohon maaf, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa kalau kalian belum paham, ada pertanyaan, tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti saya akan jawab di situ. Terima kasih.